Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Dr. Mona Briliansari, SSI MSI, selaku dosen pengampu kami, dan yang saya banggakan, teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Izinkanlah kami menampilkan Project Based Learning kelompok kami dengan materi percobaan Archimedes. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah merasakan adanya gaya angkat atau gaya dorong ke atas. Hal tersebutlah yang dinamakan dengan gaya apung. Ketika kita mencelupkan suatu benda ke dalam air, lalu benda tersebut akan mengalami gaya angkat atau gaya dorong ke atas, yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan dari suatu objek. Hal tersebutlah yang dinamakan dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dari hukum Archimedes, kita bisa mengetahui syarat suatu benda mengapung dan syarat suatu benda tenggelam. Namun, hukum Archimedes juga memiliki kelemahan. Hukum ini tidak berlaku ketika sebagian atau setengah dari benda tersebut tenggelam atau masuk ke dalam fluida. Jadi, hukum ini tidak berlaku ketika benda setengah tenggelam di dalam fluida. Lalu kelompok kami melakukan percobaan dengan suatu benda yang tidak diketahui volumenya. Lalu kami mengukur berapa berat benda ketika di udara dan berapa berat benda ketika dimasukkan ke dalam fluida atau zat cair. Nah, dari selisih atau perbedaan dari berat benda tersebut, lalu didapatkanlah gaya apung dari suatu benda yang ingin kita ketahui. Adapun alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu pertama kami menggunakan tuas dan dinamometer. Tuas ini bertujuan atau digunakan untuk menggantung dinamometer. Dan yang kedua, kami juga memiliki 3 set beban yang digunakan untuk nanti mengukur berapa masanya. Dan selanjutnya dinamometer tersebut berfungsi untuk menentukan berapa massa atau berat dari beban tadi atau benda tadi gitu. Dan selanjutnya juga kami menggunakan ada tabung pancuran yang digunakan nanti mengisi fluida. Fluida yang kami digunakan di sini yaitu menggunakan air. Lalu terus ada gelas beker yang digunakan untuk menampung zat cair ketika nanti air melimpah atau fluida tersebut melimpah. Lalu kami juga menggunakan neraca Ohaus yang digunakan untuk mengukur massa atau menimbang berapa berat dari air yang digunakan. Selanjutnya, pendahuluan. Archimedes merupakan filsuf Yunani kuno. Archimedes menuangkan sebuah prinsip yaitu tingkat kemurnian substansi yang sama. Dalam hukum Archimedes bahwa semua benda yang tercelup ke dalam fluida akan mendapat gaya apung sebanding dengan berat fluida yang dipindahkannya. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan pada setiap titik di setiap permukaan benda setara dengan spesifik Y. Dapat dinyatakan dengan persamaan F sama dengan G dikali Rho dikali V dari fluida. Dengan keterangan F merupakan gaya apung, Rho merupakan massa jenis fluida, G merupakan percepatan gravitasi, V merupakan volume fluida.
Hukum Archimedes dengan indikator hukum Pascal memiliki sifat material yang lebih sulit. Kesulitannya tentang gaya apung dan volume benda yang ditenggelamkan. Sedangkan hukum Pascal lebih kepada gaya dan pembuluh yang terhubung. Dari prinsip Archimedes dinyatakan bahwa setiap benda yang terendam dalam fluida diam akan ditindaklanjuti oleh gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Prinsip Archimedes dibagi atas dua, yaitu prinsip Archimedes sebagai akibat dari tekanan dan prinsip Archimedes sebagai hukum alam. Contoh peristiwa dalam prinsip Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti fenomena menyelam, balon udara, kapal selam, dan lain-lain. Daya apung atau gaya apung adalah gaya ke atas yang diberikan pada suatu benda yang terendam seluruhnya atau sebagian di dalam fluida. Gaya ini menjelaskan bagaimana sebuah perahu mengalahkan gaya gravitasi dan mampu mengapung. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan alat dan bahan serta metode dalam percobaan Archimedes. Dalam percobaan Archimedes dibutuhkan alat dan bahan. Yang pertama ialah satu set statif, digunakan untuk menggantung tuas dan dinamometer. Yang kedua, 3 buah beban sebagai bahan pengamatan. Yang ketiga ialah dinamometer untuk mengukur berat beban. Yang keempat, tabung berpancuran sebagai alat untuk mengalirkan fluida. Yang kelima ialah gelas beaker yang digunakan sebagai wadah tumpahan fluida. Yang keenam, neraca. Neraca digunakan untuk mengukur massa air serta mengukur wadah tumpahan fluida. Yang ketujuh ialah air sebagai cairan atau fluida. Yang ke-8 ialah tuas untuk menggantungkan dinamometer. Selanjutnya ialah prosedur percobaan dan percobaan Archimedes. Yang pertama, kami menimbang berat beban di udara dengan menggunakan dinamometer dan mencatat skala yang ditunjukkan oleh dinamometer, dimisalkan dengan W0. Yang kedua, menempatkan gelas beaker di bawah pipa tabung berpancuran. Selanjutnya, mengisi air pada tabung berpancuran sampai penuh sehingga permukaan air pada tabung tepat pada pancurannya. Yang ketiga, menimbang berat gelas beaker sebelum berisi air, dimisalkan dengan M0. Yang keempat, memasukkan benda ke dalam pipa tabung berpancuran sehingga beban seluruhnya terbenam ke dalam air dan air mengalir dari tabung ke gelas beaker. Yang kelima, setelah tak ada lagi air yang menetes, mengamati dan mencatat skala yang ditunjukkan oleh dinamometer tentang berat benda saat berada di dalam air, dimisalkan dengan W1. Yang keenam ialah menimbang dan mencatat massa gelas beaker dan tumpahan air, dimisalkan dengan M1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data hasil pengukuran, di mana pada data hasil pengukuran ini kami mengkelompokkannya ke dalam bentuk tabel percobaan. Nah, pada tabel ini kami mengukur 7 buah besaran yang diukur dengan jumlah beban yang berbeda-beda, baik itu 1 buah beban, 2 buah beban, maupun 3 buah beban. Nah, untuk besaran yang pertama yaitu berat beban di udara yang kami misalkan dengan W0. Untuk 1 buah beban beratnya yaitu 10 Newton, 2 buah beban beratnya 15 Newton, 3 buah beban beratnya yaitu 20 Newton. Besaran yang kedua yaitu berat beban saat di dalam air atau W0. Untuk 1 buah beban beratnya yaitu 9 Newton, 2 buah beban beratnya 13 Newton, dan 3 buah beban beratnya 18 Newton. Besaran yang ketiga yaitu mengukur massa silinder ukur kosong atau kami misalkan dengan M0. Untuk 1 buah beban, 2 buah beban, dan 3 buah beban itu beratnya sama yaitu 0,079 kg. Besaran yang keempat yaitu massa silinder ukur ditambah air yang kami misalkan dengan M1. Untuk 1 buah beban beratnya yaitu 0,09 kg. Untuk 2 buah beban yaitu 0,096 kg. Dan untuk 3 buah beban beratnya yaitu 0,105 kg.
Selanjutnya yaitu gaya ke atas atau FA. Gaya ke atas ini didapatkan mengurangi W0 dikurang W1 atau berat beban di udara dikurang dengan berat beban di saat di dalam air, yang mana diperoleh satu buah beban yaitu 1 Newton, dua buah beban yaitu 2 Newton, dan 3 buah beban yaitu 2 Newton. Sedangkan besaran yang keenam yaitu berat saat zat cair dipindahkan, yang kami misalkan dengan WF. WF ini kami dapatkan dari massa silinder ukur kosong dikurang dengan massa silinder ukur yang sudah ditambah air. Yang didapatkan WF-nya yaitu untuk satu buah beban 0,11 kg, dua buah beban yaitu 0,17 kg, dan 3 buah beban yaitu 0,26 kg. Besaran yang terakhir yang kami ukur yaitu volume tertumpah. Volume tertumpah ini kami dapatkan untuk satu buah beban yaitu 1,3 kali 10 pangkat mm meter kubik, dua buah beban yaitu 2 kali 10 pangkat mm meter kubik, dan 3 buah beban yaitu 2,7 kali 10 pangkat mm meter kubik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil pembahasan, di mana pada presentasi artikel kali ini kami melakukan praktikum tentang percobaan Archimedes, di mana praktikum ini bertujuan untuk menyelidiki perbedaan berat benda di udara dengan berat benda di dalam fluida, serta menyelidiki hubungan gaya ke atas dengan berat zat cair yang dipindahkan dengan data yang diperoleh sebagai berikut. Pada jumlah satu buah beban yang beratnya didapatkan W0 sebesar 10 Newton, M0 sebesar 0,079 kg, M1 sebesar 0,09 kg, V-nya kami peroleh 1,3 kali 10 pangkat mm meter kubik, M air sebesar 0,017 kg, yang mana M air ini sama dengan WF-nya, dan W air sebesar 1,1 kg meter per sekon kuadrat. Untuk FAH-nya diperoleh 0,13 Newton, sedangkan untuk FAU-nya yaitu 1 Newton. Maka pada percobaan satu buah beban ini diperoleh persen KSR-nya yaitu 6,6%, dengan pelaporannya yaitu 0,13 plus minus 0,05 Newton. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh prinsip Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kami mengambil dua buah contoh, yaitu yang pertama balon udara dan yang kedua yaitu kapal. Pasti teman-teman pernah bertanya, kenapa sih balon udara itu bisa terbang? Kenapa sih kapal yang berat itu bisa terapung? Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu balon udara. Kita harus tahu dulu prinsip kerja balon udara. Prinsip kerja balon udara yang pertama yaitu balon udara akan diisi dengan udara panas yang berasal dari pembakaran di bawah balon udara. Udara panas ini akan membuat balon menjadi lebih ringan dibandingkan dengan udara luar di sekitar balon. Nah, yang kedua yaitu balon udara menganut prinsip kerja Archimedes, di mana gaya apung akan bekerja atau akan terjadi pada benda yang dimasukkan ke dalam fluida, sama beratnya dengan fluida yang dipindahkan. Udara kita anggap sebagai fluida dan akan terapung jika massa jenisnya lebih kecil. Yang ketiga yaitu selain melalui udara panas, balon yang terbang juga menggunakan kelebihan gas hidrogen yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan udara di sekitarnya. Dengan begitu, hukum Archimedes akan berlaku karena adanya gas yang massa jenisnya lebih kecil di dalam balon tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan balon udara bisa terbang di udara. Contoh yang kedua yaitu
kapal. Pada kasus kapal dapat terapung di dalam air ini dikarenakan adanya gaya apung dan juga gaya berat, di mana ketika kapal terapung, jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis air, sesuai dengan hukum Archimedes. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kapal itu terapung di dalam air yaitu nilai W-nya kecil dari Fa, di mana W adalah gaya berat dan Fa adalah gaya apungnya. Gaya apung adalah sebuah benda mengapung pada sebuah fluida jika kerapatannya lebih kecil dari pada kerapatan fluida. Sedangkan gaya berat adalah gaya yang diakibatkan oleh percepatan gaya gravitasi terhadap suatu benda yang bermassa. Nah, itulah pembahasan tentang kenapa balon udara bisa terbang dan juga kenapa kapal itu bisa terapung di dalam air. Kesimpulan yang kami peroleh dari materi yang telah kami diskusikan tersebut adalah pertama, yaitu perbedaan berat benda yang berada di udara terbuka ketika ditimbang berbeda dengan berat benda yang berada di dalam fluida. Berat benda yang berada di udara terbuka lebih berat dibandingkan berat benda ketika ditimbang berada di dalam fluida. Hal tersebut terjadi karena berat benda yang berada di dalam fluida mengalami gaya angkat ke atas atau gaya dorong ke atas yang dinamakan dengan gaya apung. Hal tersebutlah yang membuat benda tersebut menjadi lebih ringan dibandingkan dengan berat benda yang berada di udara terbuka. Sementara berat benda yang berada di udara terbuka, benda tersebut tidak mendapatkan gaya angkat atau gaya dorong ke atas, sehingga hal itulah yang menyebabkan berat benda tersebut lebih berat dibandingkan berat benda yang berada di dalam fluida. Selanjutnya yaitu gaya angkat ke atas atau gaya apung yang ada atau yang diperoleh oleh suatu benda padat yang berada di dalam fluida, beratnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jika berat benda di dalam fluida sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, maka berat benda sama dengan gaya angkat ke atas zat cair tersebut.